Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Mejerema dengan NIM 25111122200009. Saya mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2025. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi laki-laki. Nah, jadi organ-organ reproduksi pada laki-laki itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah bagian luar, ada penis dan skrotum, dan bagian dalam ada testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretronalis, dan uretra. Nah, kita mulai dari organ bagian luar terlebih dahulu. Yang pertama itu ada penis. Nah, penis sendiri terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut glans penis. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, terus bagian tengah eh Nah, terus ada bagian tengahnya itu disebut corpus penis dan pangkalnya disebut radik penis. Dengan penis itu tertutup oleh corpus penis, kulit penutup ini disebut preputium. Nah, dia ini terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Tempat muara uretra dari garis penis adalah frenulum. Penis itu merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa. Jaringan erektil ini terdiri atas rongga-rongga seperti karet busa. Nah, selanjutnya ada organ bagian luar skrotum. Nah, bagian depan skrotum itu terdapat penis dan di belakangnya terdapat anus. Nah, skrotum itu adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunika vaginalis, yang dibentuk dari peritoneum. Nah, skrotum itu banyak mengandung pigmen dan di dalam terdapat kantong-kantong. Setiap kantong itu berisi epididymis veniculus spermaticus. Nah, suhu di dalam skrotum itu rata-rata beberapa derajat Celcius lebih rendah daripada suhu tubuh normal. Nah, skrotum kiri itu tergantung lebih rendah daripada skrotum kanan. Nah, bentuk skrotum itu bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya ya pada pengaruh panas, orang tua, dan keadaan lemah, skrotum akan memanjang dan lemas. Nah, sedangkan dalam keadaan dingin, pada orang muda, itu akan memendek dan berkerut. Nah, lapisan skrotum itu yang pertama itu adalah kulitnya. Kulitnya itu berwarna kecoklatan, tipis, dan membentuk flika atau rugea. Nah, pada kulit itu terdapat folikel sebasea yang dikelilingi oleh rambut keriting di mana akarnya terlihat melalui kulit. Nah, tunika dartos. Dia ini berisi lapisan otot yang tipis ya sepanjang basis skrotum. Nah, tunika dartos ini itu membentuk septum yang membagi skrotum menjadi dua ruangan untuk testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Nah, selanjutnya adalah organ bagian dalamnya. Yang pertama itu adalah testis. Nah, testis itu terdiri atas dua buah glandula yang memproduksi semen dalam skrotum digantung oleh veniculus spermaticus. Nah, suhu dalam skrotum itu kurang lebih 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Nah, pembungkus testis itu terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama itu adalah fascia spermatica externa, suatu membran yang tipis memanjang ke arah bawah di antara veniculus dan testis lalu berakhir pada cincin sekutan inguinalis. Yang kedua, itu adalah lapisan kremasterika. Nah, ini terdiri atas lapis otot di mana lapisan ini itu sesuai dengan musculus obliquus, abdominalis internus, dan fascias abdominis internus. Terus yang ketiga, itu adalah fascia spermatica interna. Nah, suatu membran tipis dan menutupi veniculus spermaticus. Fascia ini akan berakhir ya pada cincin inguinalis interna bersama dengan fascia insversalis.
Oke. Nah, fungsi testis. Yang pertama itu untuk membentuk gamet ya, gamet baru yaitu spermatozoa, dilakukan di tubuh seminiferus, menghasilkan hormon testosteron, dilakukan oleh sel interstisial. Kelenjar testis ini menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, hormon testosteron ini diekskresi oleh testis. Nah, sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Selanjutnya ada epididymis. Nah, epididymis ini adalah pipa dengan panjang ya, sekitar berapa nih? 6 cm, yaitu berliku-liku ya pada permukaan posterior ya masing-masing testis. Nah, dalam epididymis itu sperma mengalami maturasi lengkap dan flagelnya mulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke ductus. Nah, fungsinya itu sebagai saluran pengantar testis. Nah, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Nah, semen ini terdiri dari sekret epididymis. Eh, Nah, tadi semen itu terdiri dari sel epididymis vesika dan prostat serta mengandung spermatozoa yang dikeluarkan setiap ejakulasi. Spermatozoa itu bergerak dalam semen, lingkungan cairan alkalis melindungi dari keasaman. Nah, terus ada ductus ejaculatory. Nah, ductus ejaculatory ini berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing ductus akan membentuk gabungan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Nah, panjangnya itu 2 cm mulai dari lobus medialis, basis glandula prostat berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari auriculus prostaticus berakhir ke dalam pinggir urticulus. Nah, ductus ejaculatorius ini menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesicula seminalis di sisinya. Kedua ductus ejaculatorius ini bermuara di dalam uretra. Selanjutnya ada itu vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis itu terdiri dari 2 ruangan di antara fundus kantong kemih dan rektum. Dia berbentuk seperti piramid, sedangkan permukaan posterior itu terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia recto vesicalis. Nah, panjang vesicula seminalis ini sekitar 5 sampai 10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktozoa dan zat gizi yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Nah, uh, vesicula seminalis ini bermuara pada ductus deferens dan bergabung dengan ductus deferens. Penggabungan ini disebut ductus ejaculatorius. Nah, vesicula seminalis ini menghasilkan cairan ya yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa. Nah, selama ejakulasi, vesicula seminalis ini mengeluarkan isinya ke dalam ductus ejaculatorius sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa. Okay, next. Selanjutnya itu adalah ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini terdapat di bawah orifisium uretra interna dan dikelilingi permukaan uretra. Melekat di bawah kandung kemih dalam rongga pelvis di bawah posterior symphysis pubis. Nah, prostat itu merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus. Yang pertama itu ada lobus posterior, anterior, lateral, dan medial. Nah, fungsi fungsi kelenjar prostat itu adalah mengeluarkan cairan alkali eh, seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah kelenjar bulboretranalis. Nah, disebut juga glandula Cooper.
Nah, glandula bulboretralis ini terletak di belakang lateral pars membranacea uretra. Nah, di antara kedua lapisan diafragma, orogenitalis, dan di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra. Nah, oke, kelenjar bulboretralis ini berfungsi untuk mengekspresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra sesaat sebelum ejakulasi, yang akan menetralisasi keasaman urin yang mungkin keluar. Nah, kelenjar bulboretralis ini dibungkus oleh oleh jaringan ikat tipis ya, yang di luarnya itu terdapat serat-serat otot rangka. Nah, jaringan ikatnya itu banyak mengandung serat elastin, serat otot rangka, dan serat otot polos. Oke, jadi yang terakhir itu adalah uretra. Nah, uretra itu merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Nah, pengeluaran urin itu tidak bersamaan dengan ejakulasi karena dia itu diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Nah, itu panjangnya itu berkisar antara 15 sampai 25 cm dan dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu adalah prostatik, membranosa, dan spongiosa. Nah, uretra itu memiliki dua fungsi. Yang pertama itu adalah bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Yang kedua itu adalah bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.